Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pokok kenegaraan oleh masyarakat madani. Masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Nah, untuk pengertian masyarakat madani sendiri, di sini masyarakat madani atau civil society merupakan tatanan sosial yang mempromosikan toleransi, demokrasi, serta kesopanan, serta menghargai eksistensi pluralisme. Civil society secara teoritis dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi substantif dan mendorong bergulirnya demokrasi di sebuah negara. Karena civil society dapat mendorong terwujudnya cita-cita sebuah negara demokrasi. Menurut Dewi Fortuna Anwar, civil society dinilai memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, advokasi. Yang kedua, pemberdayaan. Yang ketiga, kontrol sosial yang menunjang terciptanya demokrasi yang matang. Dalam realitas sosial, masyarakat madani mewujudkan dirinya dalam berbagai corak lembaga, non-pemerintah, dan organisasi yang bersifat sukarela seperti NGO atau LSM, lembaga-lembaga penelitian, dan badan-badan filantropi. Pokok-pokok kenegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi masyarakat madani pada dasar negara, persatuan negara, sistem pemerintah negara, dan tujuan negara. Nah, untuk sub yang pertama, dasar negara. Dasar negara merupakan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Apabila sebuah negara tidak memiliki dasar, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam membangun sebuah negara. Masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari dasar negara. Fungsi yang pertama, masyarakat madani menjalani kehidupan sehari-harinya dengan berpedoman pada dasar negara. Fungsi yang kedua, masyarakat madani memahami bahwa sebagian warga negara Indonesia, masyarakat madani harus mempercayai adanya Tuhan, serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Nah, untuk sub yang kedua tentang persatuan negara. Persatuan negara merupakan proses menyatukan suatu perbedaan yang ada pada masyarakat yang dimana akan menjadikan suatu negara yang kuat. Masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari persatuan negara. Fungsi yang pertama, masyarakat madani mewujudkan adanya persatuan Indonesia dengan tidak memandang seorang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Fungsi yang selanjutnya, masyarakat madani menghormati dan menghargai masyarakat lain di sekelilingnya, sehingga tercipta kehidupan bernegara yang harmonis. Untuk sub yang ketiga, sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara yaitu di mana dalam suatu lembaga memiliki komponen yang berbeda dan terikat dengan yang lainnya, tetapi memiliki tujuan yang sama. Masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari sistem pemerintahan negara. Fungsi yang pertama, masyarakat madani ikut serta dalam menyukseskan adanya pemilihan umum dengan menaati asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat madani, fungsi yang selanjutnya, masyarakat madani menghormati adanya ketetapan yang dibantu oleh pemerintah, tetapi tidak berdiam diri apabila ada penyelewengan di dalam ketetapan tersebut. Untuk sub yang terakhir, sub yang keempat, tujuan negara. Nah, untuk tujuan negara di sini adalah pedoman arahan segala kegiatan negara, mulai dari penyusunan dan mengendalikan alat perlengkapan negara, hingga kehidupan rakyatnya. Tujuan negara Indonesia sudah tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari tujuan negara. Fungsi yang pertama, masyarakat madani melaksanakan pendidikan selama 12 tahun sebagai kewajiban warga negara untuk mewujudkan kecerdasan bangsa. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya, masyarakat madani menjalin hubungan baik dengan warga negara lain dengan tujuan untuk mempererat kerjasama dan kekerabatan antara negara serta menciptakan perdamaian dunia. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Dwi Apriandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan Pancasila dalam pendidikan dengan apakah selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang menarik kali ini adalah dalam dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batinnya. Sebelum pembahasan lebih lanjut, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan dan masyarakat madani. Pendidikan dan masyarakat madani. Di negara manapun, pendidikan adalah merupakan aspek penting dan tidak terpisahkan dari program pembangunan. Bagaimana tidak, pendidikan merupakan sebuah proses yang menyiapkan sumber daya manusia untuk dapat memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan suatu negara. Kemajuan dan kemunduran sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimilikinya. Dan ini tidak terlepas dari tugas bidang pendidikan untuk menyiapkannya. Perlu diketahui bahwa keberhasilan sebuah kebijakan dan program pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut. Dan ini tentu harus didukung oleh pendidikan. Tingkat kualitas partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Di samping itu, pendidikan juga dipahami sebagai sebuah proses penyiapan warga negara untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Semua ini tidak lepas dari kemampuan bidang pendidikan untuk mencapai tujuannya, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang baik yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk berperan serta secara proaktif dalam pembangunan. Berarti, pendidikan harus bermuara pada pembentukan masyarakat madani. Istilah civil society yang identik dengan masyarakat berbudaya oleh Thomas Hobbes dinilai sebagai suatu konsep masyarakat yang merujuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan, termasuk dalam kehidupan politik, yang syarat dengan nilai dan aturan hukum yang diberlakukan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka upaya penegakan nilai-nilai sosial yang positif dalam suatu masyarakat dapat dijaga dan diwariskan. Jika proses pendidikan itu berjalan dengan baik, bagaimanapun juga pencapaian tujuan pendidikan sesungguhnya terkait erat dengan tujuan pembentukan masyarakat madani yang berusaha menegakkan dan menjaga nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam masyarakat. Pendidikan dan masyarakat madani di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Sudahkah pendidikan diarahkan pada pembentukan sendi-sendi masyarakat madani? Di Indonesia, beberapa pakar ilmu sosial politik mengemukakan bahwa pembentukan masyarakat madani adalah merupakan sebagai bentuk perjuangan kelompok sosial di luar negara untuk memperoleh otonomi. Kelompok tersebut adalah merupakan kelompok marginal yang menikmati ketertindasan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk rasa ketidakadilan dan pemerataan dalam hukum. Pengalaman bangsa Indonesia ketika keruntuhan Orde Baru merupakan contoh yang sangat signifikan di mana realitas masyarakat madani menuju kebangkitan dapat melakukan perlawanan terhadap negara. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa tidak memiliki kemerdekaan, alam mengemukakan pendapat, dan tidak mampu untuk berpartisipasi secara produktif dalam proses pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan bidang pendidikan, dalam kehidupan masyarakat memiliki arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan pendidikan tertentu terletak pada pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan pendidikan tersebut yang berlangsung dalam masyarakat secara normal, karena tiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jadi, pelaksanaan pendidikan tergantung dari kesungguhan masyarakat secara umum untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah. Di samping hal tersebut, di atas tentu yang paling menonjol dari hubungan antara masyarakat madani dengan program pembangunan bidang pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Tentu hal ini sejalan dengan konsep masyarakat madani sebagai sebuah konsep masyarakat yang mampu mengarahkan dan melibatkan masyarakat secara penuh dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Pendidikan sebagai penyimpanan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja.
Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Penyelenggaraan pendidikan sesungguhnya menjadi penting dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia melalui penyiapan sendi-sendi pendukung masyarakat. Jika konsep masyarakat madani dielaborasi dalam konteks pelaksanaan pendidikan, maka masyarakat madani dapat diwujudkan atas dukungan program pendidikan yang diterjemahkan sebagai suatu kegiatan penyiapan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan sekaligus diterjemahkan sebagai proses untuk mentransfer nilai-nilai dan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Jika konsep masyarakat madani dipahami sebagai sebuah bentuk tatanan masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab dan berbudaya, maka secara spontan akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui hubungan pendidikan dengan masyarakat yang madani, kita juga perlu mengetahui peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, pendidikan sangat penting bagi seluruh masyarakat karena dapat belajar sesuatu yang lebih baik dan menjadikan watak seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan sebagai syarat agar meningkatkan martabat manusia dan pendidikan sangat penting demi kemajuan suatu bangsa. Karena melalui generasi muda, negara bisa maju, namun tidak semua pendidikan di Indonesia merata sesuai dengan seharusnya. Sesuai dengan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada ekspektasi dan realitanya, sangat jauh berbeda pada saat di lapangan. Upaya pemerintah dalam memajukan sistem pendidikan sangatlah bagus untuk kemajuan negara. Tetapi juga harus dilihat juga pada saat di lapangan, pendidikan yang ada di negara ini. Kemudian mewujudkan keadilan pendidikan. Keadilan dalam bidang pendidikan dapat menunjang masa depan bangsa di antara tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga sebagai prasyarat mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendidikan harus dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata adilun yang berarti sama dengan seimbang dan al-adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak yang kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zolim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Saya kutip dari Pusat Studi Pengkajian Ekonomi Islam tahun 2008. Keadilan dalam bidang pendidikan dapat menunjang masa depan bangsa dan negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Jika pendidikan dapat dilaksanakan secara adil, merata, dan baik, maka generasi penerus bangsa akan semakin banyak yang berkualitas, sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang tidak hanya mampu bersaing tetapi memenangkan persaingan dalam kancah dunia internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum semua kalangan menikmati pendidikan, yakni faktor ekonomi, sosial, faktor khusus seperti orang berkebutuhan khusus, dan faktor geografis untuk sekolah yang tidak terjangkau. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan belum terwujudnya keadilan dalam bidang pendidikan. Kemudian ada keadilan pendidikan bagi seluruh wilayah Indonesia. Menyingkapi perbedaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, luasnya wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, serta banyaknya ras serta suku bangsa yang mendiami negara kita, jika tidak ditata dan diatur dengan baik, maka jelas akan menimbulkan konflik internal negara kita. Dan sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dan golongan, bahkan menjadi sebuah ladang mengadu domba sesama warga oleh negara-negara luar yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang penuh konflik. Maka sudah seharusnya pemimpin negara harus memiliki sikap dan mencari jalan serta solusi agar konflik bisa dielakkan. Karena Indonesia memang merupakan negara yang terdapat berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, dan tentunya cara hidup yang berbeda juga. Apa yang bisa saya sampaikan di sini adalah kesadaran para pemimpin terdahulu yang sudah mengerti dan memahami akan banyaknya suku bangsa, agama, dan perbedaan sosial masyarakatnya, sehingga dibentuklah negara Indonesia dengan dasar negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adalah dasar dan semboyan yang tentunya lahir dari kesadaran para pemimpin dahulu kita. Jadi, hal yang terbaik yang perlu diperhatikan pemerintah adalah bagaimana menjadikan dasar negara dan semboyan ini benar-benar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal yang terpenting yang perlu sekali dilakukan pemerintah untuk menjadikan negara kita bisa meminimalisasikan konflik adalah sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini maksud saya adalah
keadilan di berbagai ranah kehidupan dan sektor yang menunjang kehidupan sosial warga itu sendiri. Misalnya saja, keadilan yang merata dalam pendidikan untuk seluruh warga Indonesia, di mana menurut saya pendidikan di negara kita masih belum adil dan merata, dan ini tentu menimbulkan kesenjangan sosial bagi tiap-tiap daerah sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan sosial, politik, dan sebagainya. Jika saja negara mampu memberikan dan menerapkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia dalam pendidikan, maka tentu kesenjangan sosial yang kadang menimbulkan konflik bisa teratasi. Karena dengan keadilan yang merata dalam pendidikan untuk seluruh warga negara, tentu menjadikan negara lebih bisa melakukan pembangunan yang merata dengan SDM di tiap-tiap daerah warga tersebut. Intinya adalah keadilan pendidikan perlu segera menjadi program pemerintah, karena dengan pendidikan yang merata tentu akan memberikan peluang yang merata juga bagi warga, seperti peluang menjadi pemimpin, pengusaha, dan sebagainya bagi daerah masing-masing. Baik, segitu saja mungkin pembahasan saya tentang peranan Pancasila untuk mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih saya pada pemilu 2045 untuk menjadi Presiden Negara Republik Indonesia. Terima kasih.